Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyetak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyetak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyetak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyetak yang terlelap. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, berfirmanlah ke tengah-tengah kami, karena masih banyak hal yang belum dapat kami selami tentang Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengontrol kami, sehingga kami dicelikkan untuk lebih memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita kali ini, yakni Minggu Palmarum, adalah sebagaimana tertulis di kitab Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia." Saudara-saudara, kita sering dilanda oleh kekecewaan apabila kenyataan yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Kita sering dilanda oleh kekecewaan, ada yang sangat dalam. Dan kekecewaan ini mengubah pemikiran kita, sehingga orang yang cinta sekalipun bisa menjadi benci. Orang yang memiliki cinta, mencintai seseorang karena kecewa bisa menjadi benci. Ada begitu banyak persahabatan berakhir karena kekecewaan, di mana sahabat berubah menjadi lawan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus dalam minggu-minggu terakhir saat akan menyelesaikan tugasnya, ada begitu banyak orang yang berubah pada saat masyarakat menyerukan Hosana bagi Dia hari Minggu sebelumnya, tapi 5-6 hari kemudian hari Jumat, kata Hosana berubah menjadi salibkan Dia. Ironis sekali memang. Tapi itulah kekecewaan itu. Bila kekecewaan itu menerpa kita, sebenarnya adalah karena kekurangan pahaman kita tentang sesuatu yang kita harapkan. Atau bahasa sekarang dikatakan gagal paham. Ada begitu banyak yang gagal paham sehingga akibat yang diterimanya berbeda dari yang diharapkannya. Timbullah kekecewaan itu. Seperti Hosana berubah menjadi salibkan Dia. Shalom Elohim. Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dalam Minggu Palmarum ini kita masih
merayakan ibadah kita di rumah masing-masing. Karena social distance masih berlaku dan makin diminta supaya lebih disiplin lagi. Tetapi ingat, kalau social distance kita diminta menjaga jarak satu dengan yang lain, tapi mari kita membangun hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan sampai menghilangkan jarak. Sehingga Allah ada di dalam diri kita melalui rohnya dan kita ada di dalam Dia, sehingga tidak ada celah, tidak ada jarak di mana iblis boleh masuk, di mana pemikiran manusia boleh masuk, di mana keinginan lain boleh masuk selain antara kita dengan Allah. Itu yang dikatakan relationship antara kita dengan Allah. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa keesokan harinya setelah Tuhan Yesus sampai di Betania dalam perjalanan dari Transjordan, dan ketika dia juga sudah membangkitkan Lazarus dari kematian, kemudian juga diurapi oleh Maria. Besoknya itu, pada puncak-puncaknya bangsa Israel sedang menuju ke Yerusalem, maka Yesus dengan murid-muridnya juga ikut memutuskan untuk hadir di pesta tersebut. Maka ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan turut juga dalam pesta perayaan Paskah kali ini, maka situasinya menjadi sangat lain, sangat berbeda. Karena memang kehadiran Yesus selama 3,5 tahun melayani walaupun kebanyakan di Galilea telah melahirkan berbagai kontroversi. Ada yang setuju, ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak, ada yang sinis dan lain sebagainya. Kontroversi ini terus berlangsung sampai pada detik Tuhan Yesus juga mau naik ke Yerusalem. Masyarakat Yahudi yang ada di Galilea, di mana Yesus banyak membuka pelayanan di sana, memanggil para murid-muridnya dari tepian Danau Galilea itu, banyak melakukan pengajaran dengan khotbah di atas bukit juga di daerah Galilea, banyak juga mengadakan penyembuhan dan lain sebagainya. Maka berita tentang Yesus sudah sangat santer di sana. Walaupun banyak orang belum melihat atau berjumpa, tapi berita itu sudah menyebar ke seluruh pelosok di daerah Galilea, bahkan tembus juga ke Judea, bahkan ke seluruh dunia bisa mendengarkan berita itu. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus betul-betul berbeda dari para guru, para nabi yang ada sebelumnya. Demikian juga orang-orang Yahudi yang di Judea. Walaupun memang pernah Yesus diusir dari sana, karena Yesus mau dilempari, mereka juga salah memandang Yesus. Karena mereka selalu melihat Yesus sebagai anak Maria, di mana adik-adiknya ada di sana. Mereka gagal melihat Yesus bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Semakin Yesus memperkenalkan diri kalau Dia adalah memang dari Allah, semakin orang itu marah. Ketika Yesus mengatakan, "Aku telah dipermuliakan Bapa-Ku sebelum dunia ada," mereka kaget. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa aku sudah lebih dulu ada sebelum Abraham, mereka marah mengambil batu. Mereka tidak mampu menembus cakrawala kerohanian. Mereka hanya mampu melihat Yesus sebagai anak Maria. Mereka hanya mampu melihat Yesus sebagai orang Nazaret, tapi tidak mampu melihat Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Maka ketika terjadi juga iring-iringan Paskah ini, di mana Yesus dengan rombongan mulai dari Betania bergabung dengan khalayak ramai ini, mereka mengikuti barisan. Lalu ketika tiba di Betfage, Tuhan Yesus telah dipersiapkan seekor keledai muda sebagaimana dinubuatkan oleh Zakaria di pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Lalu ketika Tuhan Yesus mau naik ke atas keledai
yang satu itu, maka serentak orang-orang yang ada di situ, masyarakat Yahudi, menyerukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, sambil melambaikan daun palem sebagai perayaan tentang penyambutan seorang yang menang dari perang. Sesungguhnya tradisi itu adalah tradisi di Pondok Daun. Ketika bangsa Israel merayakan Pondok Daun, ada nyanyian Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Dan ketika itu dinyanyikan secara bergelombang kanon, maka sampai di Mazmur 118 ayat yang ke-25, serentak mereka semua akan berdiri dengan memegang daun palem yang sudah diikat dengan melati sambil mengatakan Hosana 3 kali. Dan daun ini dikatakan bukan lagi daun palem tapi daun lulap karena ada melatinya. Ya. Tapi saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak itu, bukan 3 kali kata Hosana, tapi terus menerus sampai mulai dari Betfage terus sampai menjumpai ke Yerusalem, sampai kedengaran teriakan ini ke Yerusalem, mengundang orang-orang yang sudah sampai di sana turun kembali menyambutnya. Maka bertemulah rombongan yang sudah sampai di Yerusalem dengan yang sedang menuju ke Yerusalem, seperti tumpat mereka menyerukan Hosana, lalu bergema sampai ke seluruh penjuru. Hal itulah yang memilukan hati para pemimpin-pemimpin Yahudi. Lalu mereka sambil mengatakan satu dengan yang lain, lihatlah kita semua gagal, bahwa seluruh manusia telah mengikut dia. Kenapa demikian? Orang-orang Israel, para pemimpin ini merasa kehilangan. Kalau selama ini mereka adalah menjadi pusat perhatian, apapun yang mereka lakukan selalu dipercaya. Tapi sekarang bangsa Israel seperti menemukan tambatan yang baru. Mereka beralih kepada Kristus, mereka mempercayai Kristus, mereka mau memberikan hatinya kepada mereka sekaligus memberikan penghormatan. Maka para pengurus ini, para pemimpin-pemimpin Yahudi ini merasa kehilangan harga diri mereka, merasa kehilangan penghormatan yang selama ini menjadi milik mereka. Tetapi jangan lupa, sekaligus juga mereka terbayang akan kehilangan persembahan yang akan dikumpulkan pada waktu pesta itu. Bayangkan setiap keluarga membawa domba atau ternak yang lain. Bayangkan setiap keluarga akan membawa persembahan. Maka dengan ribuan yang datang ke sana membawa persembahan khusus, korban bakaran, korban sembelihan, dan korban pengampunan dosa dan lain sebagainya. Semua akan tertimbun di sana menjadi bagian dari para pengurus itu. Itu yang mereka bayangkan. Semua itu akan hilang. Lalu mereka menjadi kecewa. Kecewa melihat keadaan itu. Tapi namanya juga orang yang kecewa, tidak akan pernah mereka kehabisan akal bulus atau akal yang jahat. Mereka terus bekerja dari hari Minggu ketika mereka menyadari semua bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Yesus. Mereka bekerja sampai 6 hari kemudian hari Jumat, mereka sudah berhasil membalikkan hati masyarakat ini. Dari tadinya menyerukan Hosana, sekarang sama-sama serentak menyerukan salibkan dia. Kalau di awal mereka mengatakan kita gagal karena telah seluruh dunia mengikut dia, sekarang menjadi semua masyarakat yang ada di Yerusalem mengikut pemerintahan orang-orang Yahudi sekarang ingin menyalibkan Yesus, dan semua menjadi bagaikan air bah yang tertumpah di Yerusalem, di jalan-jalan menghadang, menyerukan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, keadaan ini terjadi karena hanya satu kata, yakni kecewa. Kekecewaan itu selalu datang karena kita gagal paham. Sama seperti para pemimpin bangsa Israel, mereka gagal paham tentang Yesus Kristus.
Mereka ingin mengenal, mereka ingin mengetahui, mereka ingin memanfaatkan Yesus Kristus sesuai dengan korps mereka, sesuai dengan kepentingan mereka. Yesus Kristus pasti akan mereka sambut dengan luar biasa kalau Yesus Kristus mau bekerja sama dengan mereka sebagai pemimpin. Walaupun mereka dalam menjadi pemimpin-pemimpin orang yang buta memimpin yang buta. Oleh karena Yesus tidak mau bersatu dengan mereka, sehingga mereka merasa ditelantarkan, dilupakan, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Maka mereka berupaya mencari kehormatan yang tadinya hilang itu seketika. Mereka rampas kembali dengan berbagai cara, karena mereka tidak mampu mengenal siapakah Yesus sebenarnya. Tadi di atas sudah saya kemukakan sedikit. Mereka hanya mampu melihat Yesus sebagai anak Maria, anak Yusuf, yang saudara-saudaranya ada di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi terdahulu. Mereka tidak dapat melihatnya. Kenapa? Karena mereka terlalu melihat diri mereka sendiri. Sehingga segala sesuatu di dalam kerohanian oleh orang-orang Yahudi mereka pandang hanya dari mereka. Kegagalan paham dari para pemimpin-pemimpin ini dipersatukan dengan kegagalan paham dari masyarakat Yahudi. Karena masyarakat Yahudi mau mengeluh-elukan Yesus dengan mengatakan Hosana, diberkatilah dia raja yang datang dari Tuhan. Karena mereka berharap Yesus itu adalah seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Itu yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah melepaskan mereka dari pemberontakan itu. Sekalipun Yesus telah memberikan tanda-tanda kalau tujuannya bukan itu, dengan mengendarai seekor keledai bukan kuda. Udah jelas kehadirannya sebenarnya bukan pahlawan perang, bukan Mesias perang, tapi Raja Damai sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya di pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Bahwa dia adalah penasehat ajaib, Raja Damai. Tapi semua itu menjadi tertutup bagi mereka karena keinginan mereka. Saya rasa kita juga seringkali begitu. Karena keinginan kita, karena ambisi kita menjadi, kebenaran itu menjadi tertutup bagi kita. Karena kepentingan kita, sehingga kita sulit mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Maka kita hanya melihat dia sebagai dokter yang ajaib, yang kalau ada orang sakit dipanggil dia menyembuhkan. Tolong Tuhan sembuhkan gitu ya. Kadang-kadang kita menganggap dia adalah seorang banker, seorang karyawan bank, kepala bank, yang memberikan segala kebutuhan kita. Kalau kita butuh dana, ia akan memberikan dana kepada kita. Atau kadang-kadang kita hanya menganggap Tuhan itu hanya sebagai seorang security yang baik, yang mengamankan kita dari berbagai kekhawatiran, dari berbagai ancaman, dari berbagai hal yang kita tidak inginkan dalam hidup kita. Kita tidak mau dimasuki oleh kuasa Tuhan. Kita tidak mau pikiran kita diubah oleh Tuhan. Sehingga kita tidak mampu berbicara dengan Tuhan. Jadi kemampuan kita sekarang yang sangat kecil untuk berdoa. Kemampuan kita juga yang sangat kecil mendengarkan firman Tuhan. Karena hampir enggak ada lagi orang sekarang, udah sedikit orang yang mampu mendengarkan firman Tuhan lebih dari 15 menit. Adalah merupakan karena ambisi kita, karena pemahaman kita tentang Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Kita sulit menerima dia, mengintervensi pikiran kita, mengubah pemahaman kita, supaya kita melihat bahwa di dalam perayaan Paskah, bahwa di dalam ibadah itu yang kita lihat adalah bagaimana Yesus berkorban dan mengorbankan diri. Dan pesan dari situ adalah, bagaimana kalau Yesus berkorban? Bagaimana kalau Yesus mengorbankan diri, lalu kita mengikuti ibadah Paskah? Bukan sekedar mengucapkan Hosana. Bukan sekedar melambaikan daun palem.
tapi turut juga harus berkorban seperti Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus itulah yang menjadi kurban persembahan di hadapan Allah. Pengorbanan yang menjadi kurban itulah sekaligus menjadi persembahan yang menjadi bau yang wangi yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita berkurban? Kita melihat sekarang dalam suasana kita bulan ini dan bulan yang lalu, bagaimana dengan social distance telah mengakibatkan banyak hal di perekonomian kita. Yang paling terpukul adalah mereka-mereka yang tidak punya pendapatan setiap bulan. Mereka mungkin para supir dari taksi, oplet, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Pedagang-pedagang asongan yang harus hidup dari hari ke hari, mereka sangat terpukul. Melalui Paskah ini diperhadapkan kepada kita ingin mengubah satu pandangan kita. Supaya kita jangan hanya dipuaskan melalui sebuah atau satu ritual. Tapi kita ingin diajak bagaimana kita menyisihkan, berkorban, supaya korban kita itu menjadi kurban persembahan bagi Tuhan. Di mana kita mampu melihat, memberikan sebagaimana Yesus memberikan yang terbaik dari dirinya supaya manusia dapat diselamatkan, maka anak-anak Tuhan juga harus mampu memberikan yang terbaik dari dirinya agar pesta, agar perayaan Paskah ini tidak sekedar melambaikan daun palem, tapi melambaikan pengorbanan, melambaikan kasih. Karena pengorbanan Yesus yang di kayu salib itu adalah wujud kasih dari Bapa yang tidak dapat dinilai dengan uang, dengan apa sekalipun. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita memperteguh, memperdalam pemahaman kita kepada tentang Tuhan, supaya kita tidak selalu gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Bahkan mungkin oleh bujukan-bujukan yang tidak seharusnya menggoda kita. Lihat banyak orang Kristen sekarang, imannya enggak kokoh. Mereka tidak memahami bahwa sebuah ibadah adalah sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Tapi mereka selalu menganggap bahwa ibadah itu adalah bagaimana kita menikmati sebuah ibadah yang disajikan untuk kita. Maka kalau ibadah di gerejanya tidak enak, dia pindah ke sana tanpa mau membangun, pindah ke sana ke gereja lain, pindah ke sini dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih memahaminya bahwa Allah berkorban untuk membangun hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Maka Yesus di sini bertindak sebagai bemper yang mempertemukan, meredam kemarahan Allah dengan dosa manusia. Maka anak-anak Tuhan juga harus menjadi pembawa kasih, pembawa damai, menjadi bemper di dalam kehidupannya. Di mana kita berada harus meredakan ketegangan-ketegangan, mendamaikan situasi yang kacau, membantu orang-orang yang lemah. Karena dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau boleh ingatkan kami melalui Paskah yang berbeda saat ini, di mana kami semakin menekankan pengorbanan-Mu, agar kami juga mulai melatih diri mengorbankan kepentingan kami untuk kemuliaan nama-Mu melalui sesama kami manusia. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosana untuk Raja damai yang adil dan yang jaya.
Saudara, mari kita menyampaikan kurban persembahan kita yang berasal dari pengorbanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita dituntun dari firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita sampaikan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini ialah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakannya untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kuatkan hatimu untuk bekerja dari rumah, dan anak-anak besarkan hatimu untuk belajar dari rumah. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.